Perkenalkan, nama saya Flora Cita Sagala dari Unit 1 dengan NIM 230404025. Di sini saya akan menceritakan salah satu novel yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang berjudul Ajab dan Sengsara karya Merari Siregar. Di sini menceritakan tentang Aminuddin adalah anak Baginda di atas, seorang kepala kampung yang terkenal kedermawaan dan kekayaannya. Masyarakat di sekitar Sepirok amat segan dan terhormat kepada keluarga itu. Adapun Marimin yang masih punya ikatan keluarga itu tidak dianggap karena keluarga Marimin miskin. Dulu keluarga Marimin juga orang kaya, tapi kini jatuh miskin karena ketamakan ayahnya, yaitu Sultan Baringin, yang dimana Marimin dan ibunya jadi sengsara akibat ketamakan ayahnya tersebut. Tapi bagi Aminuddin, kemiskinan keluarga itu tidaklah menghalanginya untuk tetap bersahabat dengan Marimin. Keduanya memang sudah berteman akrab sejak kecil, sehingga saat mereka dewasa, tanpa mereka sadari, rasa cinta mulai tumbuh pada perasaan keduanya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk hidup bersama membina keluarga tangga di masa depan nantinya. Aminuddin pun berjanji akan menikahi Marimin jika nanti sudah bekerja. Pemuda itu akan menikahinya jika ia sudah bekerja di Medan. Aminuddin segera mengirim surat kepada kekasihnya bahwa Aminuddin membawa Marimin ke Medan. Berita itu amat membahagiakan Marimin dan ibunya, yang memang selalu berharap agar kehidupannya segera berubah. Setidaknya ia dapat melihat putrinya bahagia. Niat Aminuddin itu disampaikan kepada orang tuanya. Ibu Aminuddin tidak keberatan karena bagaimanapun Marimin adalah anak kakak kandungnya sendiri. Mungkin dengan cara ini keluarga Marimin akan tertolong. Tetapi lain halnya dengan ayah Aminuddin. Sebagai kepala kampung yang kaya raya dan disegani, ia anaknya beristrikan orang sederajat. Oleh karena itu, jika Aminuddin menikah dengan Marimin, maka itu akan menurunkan derajat keluarganya. Itulah sebabnya kenapa ayah Aminuddin mengagalkan niat anaknya. Untuk tidak menyakiti hati istrinya, Baginda di atas mengajak istrinya pergi ke seorang dukun untuk melihat nasib anaknya jika menikah dengan Marimin. Sebenarnya itu hanya tipuan Baginda di atas. Oleh karena sebelumnya, dukun tersebut sudah mendapatkan perintah, yaitu memberi ramalan yang tidak menguntungkan rencana dan harapan Aminuddin. Mendengar perkataan si dukun bahwa anaknya akan mengalami nasib buruk jika menikah dengan Marimin, ibu Aminuddin tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima keputusan suaminya. Kedua orang tua Aminuddin akhirnya meminang seorang gadis dari keluarga kaya yang menurut Baginda di atas sederajat dengan kebangsaan dan kekayaannya. Aminuddin ada di Medan, sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan orang tuanya. Dengan harapan penuh, ia tetap menanti ayahnya yang akan membawa Marimin ke Medan. Setelah peminangan itu, ayah Aminuddin mengirim pesan kepada anaknya bahwa calon istrinya akan segera dibawa ke Medan. Ia juga meminta supaya anaknya menjemput di stasiun. Betapa bahagianya Aminuddin setelah membaca pesan ayahnya. Ia segera mempersiapkan semua keperluan. Ia membayangkan pula kerinduannya kepada Marimin akan segera terobati. Namun, ia kecewa karena ternyata ayahnya tidak membawa pujian hatinya, melainkan seorang gadis yang tidak ia kenal yang bernama Siregar. Walaupun begitu, sebagai seorang anak, ia harus patuh pada orang tuanya dan sama adat negerinya. Aminuddin tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima gadis yang dibawa ayahnya. Perkawinan pun terjadi dengan keterpaksaan yang mendalam pada diri Aminuddin. Berat hati pula mengabarkannya pada Marimin. Bagi Marimin, berita tersebut sangat memukul jiwanya. Harapannya musnah. Ia pingsan dan jatuh sakit hingga beberapa lama. Tak terlukiskan kekecewaan gadis itu. Setahun setelah kejadian peristiwa itu, atas kehendak ibunya, Marimin terpaksa menerima lamaran Kasibun, seorang lelaki yang tidak diketahui asal-usulnya. Ibunya tahu bahwa Kasibun seorang kerani yang bekerja di Medan. Menurut pengakuan lelaki itu, ia belum beristri, dengan harapan bisa mengurangi penderitaan anak dan ibu itu. Ibu Marimin terpaksa menjodohkannya dengan Kasibun. Akhirnya, diketahui bahwa lelaki itu menceraikan istrinya agar bisa menikah dengan Marimin. Kasibun kemudian membawa Marimin ke Medan. Namun, rupanya penderitaan Marimin belum usai. Suaminya rupanya mempunyai penyakit yang berbahaya yang dapat menular bila keduanya melakukan hubungan bersetubuh. Inilah sebabnya Marimin selalu menghindar jika suaminya ingin berhubungan intim dengannya.
Akibatnya, pertengkaran demi pertengkaran masuk ke dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat dihindari. Yang dirasakan Marimin bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan yang berkepanjangan. Tak segan Kasibun menyiksanya dengan kejam. Dengan kehidupan suasana rumah tangga yang terlalu seperti itu, secara kebetulan Aminuddin datang bertandang. Sebagaimana lazimnya kedatangan tamu, Marimin menerimanya dengan senang hati tanpa persangka apapun. Namun bagi Kasibun, kedatangan Aminuddin itu makin mengobarkan rasa cemburu dan amarahnya. Tanpa belas kasihan, dia menyiksa istrinya semakin menjadi-jadi. Tak kuasa menerima kelakuan kejam Kasibun, Marimin akhirnya mengadu dan melaporkan tindakan suaminya kepada polisi. Polisi memutuskan bahwa Kasibun harus membayar denda dan sekaligus memutuskan hubungan tali pernikahan dengan Marimin. Janda Marimin akhirnya terpaksa kembali ke Sipirog, kampung halamannya. Tidak lama kemudian, penderitaan datang silih berganti, menghampirinya sempurna hingga kematian menimpanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari novel ini, kita harus menggunakan uang dengan kebutuhan dan juga dengan bijak. Dan jangan pernah ada ketamakan pada diri kita, karena jika bukan kita yang merasakan karma, maka akan ada cucu kita lah yang akan merasakan atau mengalami penderitaan yang kita perbuat. A few moments later. Di sini saya juga akan menceritakan secara singkat tentang novel yang diterbitkan dari Pujangga Baru yang berjudul Belenggu yang dikarang oleh Armijin Pane. Di sini diceritakan